Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penulisan karya ilmiah dan plagiasi. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri dari kelompok 4, yaitu perkenalkan nama saya Juanita Putri Maharani dengan NIM 22030224018 dari kelas FRD 2022. Di sini saya akan membahas 6 pokok. Yang pertama, pengertian etika plagiarisme dan plagiator. Yang kedua, prinsip etika penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, kode etik penulisan dan bentuk pelanggaran etika penulisan. Yang keempat, jenis plagiarisme. Yang kelima, strategi menghindari plagiarisme. Dan yang terakhir, hukum dan sanksi plagiarisme. Pengertian dari etika. Etika dalam penulisan ilmiah adalah seperangkat norma yang harus diperhatikan oleh penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Yang kedua, plagiarisme. Plagiasi merupakan perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Untuk plagiator, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiator adalah orang yang mengambil karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangan diri sendiri. Prinsip etika penulisan karya ilmiah. Menurut Wiradi 2020-27 menjabarkan 2 prinsip dalam etika menulis, yaitu prinsip penghormatan dan prinsip pengakuan. Yang pertama, asas penghormatan. Prinsip ini prinsip tuntutan moral bahwa seorang penulis atau peneliti harus memiliki komitmen dalam dirinya untuk menghormati orang lain. Yang kedua, asas pengakuan. Prinsip moral ini mengandung tuntutan bahwa kita harus memiliki sikap bersedia mengakui bahwa gagasan yang sudah tertuang dalam suatu publikasi adalah milik si penulis. Kode etik penulis dan bentuk pelanggaran etika penulis. Kode etik penulis menurut Setiawan 2011 berpendapat bahwa kode etik penulis yaitu yang pertama, melahirkan karya orisinal bukan jiplakan. Yang kedua, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang keempat, bertanggung jawab serta akademis atas tulisannya. Yang kelima, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Yang keenam, dalam kaitan dengan berkala ilmiah, menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan berkala yang dituju. Yang ketujuh, menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Yang kedelapan, menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Dan yang kesembilan, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Bentuk pelanggaran etika penulis berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Nomor 06E 2013 tentang Kode Etika Peneliti. Bentuk pelanggaran etika peneliti atau penulis adalah yang pertama, pemalsuan hasil penelitian, publication. Yang kedua, pemalsuan data penelitian, falsification. Yang ketiga, pencurian proses, objek, dan atau hasil, plagiarisme. Yang keempat, pemasaran tenaga peneliti dan pembantu peneliti, exploitation. Yang kelima, perbuatan tidak adil, injustice. Yang keenam, kecerobohan yang disengaja, intentionality. Dan yang ketujuh, pemupublikasian temuan-temuan sebagai hasil asli dalam lebih dari satu saluran, duplication.
Jenis-jenis plagiarisme. Berikut jenis-jenis plagiarisme berdasarkan pemaparan di bawah 2012-197. Yang pertama, word by word plagiarism atau plagiarisme kata per kata. Plagiarisme ini sering disebut sebagai block, copy, and paste plagiarism karena termasuk kategori penjiplakan secara mutlak. Yang kedua, word switch plagiarism. Mengutip atau mengambil kalimat, penggalan kalimat, atau paragraf dari karya penulis lain kemudian mengganti beberapa kata dalam kalimat tersebut tanpa mengubah susunan kata maupun kalimat dan tanpa mencantumkan nama penulis maupun sumber dari mana bagian yang dikutip berasal. Yang ketiga, style plagiarism. Walaupun kalimat sudah diubah dengan kata-kata atau paragraf baru, tapi gaya menulis sama dengan gaya penulis asli. Misalnya, meniru dan menjiplak sama dengan gaya penulis asli yang memulainya dengan menuliskan tentang waktu dilanjutkan dengan kejadian yang ingin diceritakan dan berakhir dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang keempat, metafor plagiarisme, yaitu menjiplak metafora dan tidak mencantumkan nama penulis dan sumber yang dikutip. Yang kelima, ide plagiarisme, mengambil dan mengutip gagasan seseorang penulis yang telah mengeluarkan gagasan untuk pemecahan suatu masalah atau menggambarkan konsep suatu fenomena dan kutip dalam karya tulis sendiri tanpa menyantumkan nama penggagas dan sumber informasi. Dan yang terakhir, self-plagiarism. Penulis mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh hasil karya sendiri secara identik dan mengirimkan ke sejumlah jurnal untuk dipublikasikan tanpa menyantumkan informasi karya sendiri yang dikutip atau karya terdahulu sudah pernah dipublikasikan di majalah ilmiah sebelumnya. Hukum dan sanksi dalam plagiarisme. Sanksi terhadap plagiat akan dijatuhkan apabila sudah terjadi perbuatan plagiat atau plagiarisme, atau berdasarkan laporan dari pihak ketiga bahwa telah terjadi plagiarisme. Penentuan bentuk sanksi atas perbuatan plagiat atau plagiarisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, yaitu sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, kemudian pemberian dari status sebagai mahasiswa atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Untuk strategi menghindari plagiarisme dengan cara menghargai karya orang lain, melakukan parafrase, bantuan piranti lunak, dan yang terakhir, bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Nah, itu dia yang saya bisa jelaskan tentang etika penulisan karya ilmiah dan plagiasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.